Kita masih menunggu-nunggu, kita masih menanti-nantikan ada seorang muslim yang gentle, berani membantah saya, berani mematahkan argumen-argumen saya. Ayo silakan. Abdul Ghani, ya, silakan. Yo, selamat malam saudara Abdul Ghani. Selamat malam. Oh, ini Abdul dari Madura. Ya, betul. Baik, Bang Abdul Ghani, semoga ya Anda seorang muslim yang berilmu, Iya. yang bisa membantah argumen-argumen dari seorang Kristen. Bukan bisanya cuman darahmu halal, saya laporkan kamu ke polisi. Tahu nggak Bang? Orang Islam selama saya buka diskusi ini Bang, 99% tidak punya ilmu. Nggak punya. Bisanya cuman aku laporkan kamu ke polisi. Ya, lanjut. Oke, semoga Anda berilmu. Baik Bang, kita diskusi yang baik ya Bang ya. Ya, diskusi yang baik membawa pengetahuan. Siap. Nah, ini seperti yang tertulis di belakang ini Bang. Di dalam agama Kristen, tanda kenabian itu adalah berupa mujizat. Contoh. Nabi Musa, dia membuat tanda-tanda ajaib. Salah satunya adalah membelah laut Teberau. Betul atau betul? Betul, dalam Islam juga sama seperti itu. Iya, karena nyontek. Gimana? Loh, karena orang Arab dia nggak punya cerita. Dia ceritanya cerita-cerita orang Israel. Kalau orang Arab cerita apa? Orang nggak ada nabi di sana. Oke, kita bukan itu bahasan kita. Nah, sementara Bang, Ya, fokus. di dalam agama Islam, kenapa tanda kenabian itu berupa tompel? Nah, coba bantah argumen saya. Silakan. Tanda kenabian Nabi Muhammad, kalau bicara mukjizatnya itu banyak sekali. Di antaranya Al-Qur'an itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Dan Sebentar, saya potong tanda dulu benjolan yang ada. karena abang ngomong yang ngelantur begini. Pernah suatu waktu Muhammad dibawa berdagang oleh pamannya Abdul Muthalib. Nah, bertemulah dia dengan seorang pendeta yang bernama Buhaira. Nah, ketika itu Buhaira ingin melihat tanda bahwasanya dia itu adalah seorang nabi. Nggak ada di situ dikatakan tanda kenabianmu berupa Quran. Nggak ada. Tanda kenabianmu berupa membelah bulan. Tidak ada. Pada waktu itu disuruh dia membuka punggungnya. Lalu dilihatlah di situ ada tompel. Nah, inilah tanda kenabian ini nabi. Sebentar, saya tanya dulu, betul atau salah itu riwayat itu? Ya. Langsung saya jawab. Jadi sangat mudah untuk mematahkan argumen Anda sebenarnya. Karena gini, Anda referensinya itu adalah pendeta Buhaira yang bukan orang Islam. Referensi Anda yang Anda bawa itu Buhaira itu bukan orang Islam. Astaga. Kenapa Anda jadi tadi? Ya. Baik. Silakan lanjutkan. Itu bukan orang Islam itu. Lanjutkan dulu. Bukan orang Islam. Jadi tanda kenabian Nabi Muhammad itu banyak sekali. Jadi Nabi Muhammad ketika berjalan kemudian dipayungi awan. Kemudian ada mukjizat Al-Qur'an, itu tanda kenabian Nabi Muhammad. Saya juga kalau jalan ya dipayungi awan. Sebentar, saya akan putarkan kepada Gini, kalau Anda itu mau fair dalam berdiskusi, ya, mau fair dalam berdiskusi, cerita Buhaira itu diawali dengan keberangkatan Nabi Muhammad yang kemudian dipayungi oleh awan.
Ya, kalau Anda memang mau fair mau membahas tentang itu, jadi selama perjalanan Nabi Muhammad itu dipayungi awan yang mengikuti mulai dari Mekah sampai ke Syam. Kemudian ketika Oke, Anda jangan terus sepotong-sepotong kalau mengambil sejarah, ya Anda jangan sepotong-sepotong. baik, yang mau saya tanyakan Ya. kepada Anda, apakah referensi Anda itu didukung oleh Al-Quran? Yang Anda tanyakan yang mana? Kalau justru tanda kenabian gini. Ya, saya mengikuti logika Anda. Saya mengikuti mulai dari tadi malam. Saya tadi malam itu mengajukan tapi nggak pernah di-ACC, nggak pernah dinaikkan tadi malam. Ya karena kan ngantri, Bang. Jadi ya, sekarang kalau saya mengikuti tema ini, Anda mengambil referensi dalam Al-Quran, maka Islam tanda kenabian Muhammad adalah top. Justru itu tidak ada di dalam Al-Quran itu. Oke, baik, dengarkan saya. Oke, Anda sudah bicara, boleh gantian sekarang giliran saya bicara? Iya. Oke, Ya, dengarkan boleh. Dengarkan ini ya. Gini, kalau saya Ya, ngomong, saya dengarkan. apalagi sebagai seorang Kristen, orang Muslim bilang, yang ngomong Kristen, gak usah dipercaya. Coba, ini yang ngomong bukan saya. Yang ngomong di sini adalah seorang ustadz besar di Indonesia yang semua orang kenal. Dengarkan ini. Dengarkan. Iya, Kita memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, Ya, sudah. apa kau Jadi izinkan nggak saya perlu untuk dilanjutkan itu sudah. Nggak perlu Dia mengatakan, dilanjutkan. iya silakan. Dibukalah oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Nah, coba sekarang tenang, saya belum selesai. Tadi kan saya baru mengutip Ustaz. Oke. Jadi menurut kitab-kitabnya orang Islam yang dikarang oleh para ulama, ya, di situ jelas sekali disebutkan bahwasanya di dalam Injil dan Taurat disebutkan bahwa semua nabi-nabi memiliki tanda kenabian, yaitu berupa daging hitam di sebelah kanan, hitam kemerah-merahan dan berbulu alias tompel. Pertanyaan saya, sejak kapan itu ada di dalam Taurat dan Injil? Itu kamu ngarang bebas. Berarti nanti kalau ada teman-teman, coba di antara kalian teman-teman ya, periksa punggung sebentar. Ya, Periksa mudah punggung untuk kalian. membantah Kalau ada daging hitam kemerah-merahan, ada bulunya, Nabi lah kalian. Berat ini saudara-saudara. Jadi Coba saya apakah dari Anda tadi mau bantah malam itu? mengikuti diskusinya. Bukan. Anda mau Iya, bantah nggak itu jadi ceramah gini. Ustadz itu? Aduh, ini kayaknya delay dia ini. Oh, itu bukan urusan saya ya. Bukan urusan saya kalau ceramah. Ya udah, tidur di bawah sana. Bukan urusan. Apa itu? Masa itu bukan urusan saya? Jawaban macam apa itu? Kita kasih naik Abu Azlan. Assalamualaikum, selamat malam saudara Abu Azlan. Halo? Jangan ngambek, Pak. Halo? Jangan ngambek, Pak. Tenang. Manfaatkanlah Halo? kesempatan ini untuk membuktikan bahwasannya yang saya katakan itu salah. Ayo, silakan nyalakan kamera Anda, patahkan argumen saya. Bentar Bang, lagi nyeduh kopi nih. Soalnya saya harusnya nunggu tadi. disiapin dulu dari tadi. Ayo. Coba silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Tuh, sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Bang, siap Ntar berdiskusi dulu nih, lagi dengan minum baik. kopi. Siap berdiskusi dengan baik. Ya, lagi nyeduh kopi dulu bentar.
Gimana? Oke, duduk dulu yang bagus bang, duduk yang tenang, yang bagus begitu bang. Abang mampu berdiskusi dengan baik. Oke bang, bentar bang, ya di tempat dulu bang. Oke, silakan. Nggak apa-apa, kita tunggu. Bersabar kita, bersabar. Sabar. Sabar. Soalnya jarang-jarang ada orang Islam kesini itu yang betul-betul dia itu punya nyali. Jarang betul ya. Silakan. Abu Azlan. Iya bang, Hmm. siap. Sudah? Ayo, gimana bang? Ya, Anda sudah menyimak dari tadi atau gimana? Ya baru sih, nggak terlalu lama. Berisik sekali, Bang. Abang di pinggir jalan atau bagaimana? Rumahnya dekat jalan. Nggak bisa kah Abang cari tempat yang nggak berisik gitu, Bang? Cuman di dapur paling. Iya, berisik motor lewat. Nanti ditambah. Cari tempat yang bagus lah, Bang. Biar nggak berisik gitu loh. Nah. Oke. Jadi, Anda seorang muslim, betul? Betul bang. Betul. Apakah Anda sanggup berdiskusi dengan baik? Insya Allah. Baik. Jadi Bang, Anda bisa membaca nggak ini statement di belakang saya ini? Ya, Oke, betul atau tidak ini statement di belakang saya ini? Atau Anda mau patahkan, mau bantah? iya. Tapi bukan tompel. Bukan tompel. Daging. Oke, dengarkan, dengarkan. Iya, daging di punggung berwarna hitam kemerah-merahan berbulu. Itu kan kosakatanya panjang bener, bahasa Indonesianya tompel. Gimana sih? Nih, sebentar nih. Coba dengarkan ya, dengarkan. Kita sama-sama mendengarkan ceramah Ustadz. Dengarkan ya, dengarkan. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Nah. Oke, sekarang saya tanya, apa itu daging berwarna hitam kemerah-merahan berbulu? Apa itu? Dari video tadi. Ngomong sama Itu- mereka itu memang harus sabar, teman-teman. Bang, Itu tambah- dengarkan tambah saya. kotak Makanya menjebak. kepala itu jangan dibenturkan terus ke lantai. Supaya IQ-nya itu cerdas sedikit gitu loh. Yang saya Kalau tanyakan tompel kepadamu, itu, Bang. sebentar, Bang, dengerin. Kalau ada daging tumbuh di punggung, Iya. daging itu hitam kemerah-merahan dan berbulu. Bahasa Indonesianya apa itu? Iya, teh lalat. Iya, kalau tai lalat kecil ini besar, daging menggumpal gede. Apa itu namanya? Ada yang mengatakan teh lalat, salah satu tanda yang khotam di punggung Nabi Muhammad itu. Iya, kalau tai lalat kecil, warnanya hitam. Ini hitam kemerah-merahan, bulunya banyak. Ya itu namanya bahasa Indonesianya tompel. Kayak gini, saya kasih gambarnya. Astaga. Nih, saya kasih kamu tanda ya. Ini nih, kalau kamu belum pernah lihat yang namanya tompel gitu. Bentar nih ya. Aduh, sebentar nih. Tompel, sebentar. Masa tompel Anda nggak tahu? Tahu. Gimana Saya juga sih punya Anda ini, masa tompel. Anda tidak tahu tompel? Aduh, ini tompel biar Anda tahu. Aduh, masa Anda tidak tahu tompel? Bentar.
Sabar. Nih loh, Nih, nih, Bang, nih. saya jelasin Sabar, ya. sabar. Saya jelasin. Saya balikin dulu, saya balikin dulu. Secara medis nih. Iya, ini dengar dulu. Nih loh, tompel. Biar Anda saya kasih tahu tompel. Lihat. Ini tompel nih, gini. Tompel, tuh berbulu kan tompel. Sudah tahu? Ini Iya, namanya iya, apa iya. bahasa Indonesianya? Iya ini. Nih, Bang, saya jelasin secara medis Gimana ya. Anda Secara itu? Oke. Nih, dengarin Silakan. dulu penjelasan saya. Abang pengen silakan. didengarin mulu, tapi saya mau ngejelasin gak didengerin. Silakan. Nih, secara medis, tompel adalah tanda lahir pada kulit yang terbentuk akibat penumpukan sel pigmen melasonit Hmm. atau pembuluh darah yang tidak normal. Terus? Namun, jika pertanyaannya merujuk pada mengenai tanda khotam nubuah, tanda tersebut bukanlah tompel biasa, melainkan tanda fisik khusus yang suci. Iya. Nah, berarti betul yang saya katakan bahwa hanya di dalam agama Islam tanda kenabian itu berupa tompel, betul? Betul? Betul atau tidak? Saya tidak berani mengatakan tompel, tapi itu ya, lebih suci dari tompel. Ya udah, Lebih apa suci dari tompel. bahasa Indonesianya apa itu? Bahasa Indonesianya? Nih, ada nih dari Detik Al Hikmah ya. Iya, makanya saya tanya bahasa Indonesianya apa? Kalau bukan tompel, Dikatakan tumpul. ya kalau diserupakan bisa disebut tai lalat. Ya udahlah, Tapi tai kan, lalat Bang, lah. nih, Ya sudahlah, nih, Bang, tai lalat mana yang ada tai namanya lalat tanda segumpal? kenabian itu bukan hanya khotam, banyak. Mana Salah satunya ada tai lalat sebesar gumpalan tangan? Itu bukan tai lalat lagi, itu namanya tompel. ya kan ada Astaga. perbedaan, Bang, manusia biasa dan manusia suci itu, Bang. Masa harus sama sih? Manusia suci, astaga. Bang, coba, ini kalian ini makin ngawur saja. Yang saya tanya sama Anda, dari mana Anda tahu Muhammad manusia suci? Hah? Dari mana Anda tahu Muhammad manusia suci? Ya manusia suci jelas ma'asum. Iya, dari mana ayatnya yang mengatakan bahwa dia manusia suci? Saya tunjukkan ya. Ulama Mau ditunjukkan menyesatkan umat sangat luar biasa ini saudara-saudara. Mau ditunjukkan? Aduh, Mau ditunjukkan nggak? Silakan. Silakan. Bentar. Aduh, berat sih. Bentar dulu dong. Ya Anda cari sampai kiamat, sampai ayam tumbuh gigi juga nggak bakal ketemu. Gimana? Bentar. Tidak ada satupun ayat di dalam Quran yang mengatakan bahwa Muhammad itu suci. Yang ada sebaliknya, Muhammad berdosa. Ada ayatnya dalam Quran. Nih. Silakan. Nah, silakan baca. Dari surat Al-Ahzab. Ya. Nih, mana ayatnya? Emang berat ini. Ahlil Bait. Iya, Al-Ahzab berapa? Bacakan. Kalau ada saya lompat dari Monas, saya lompat. Sebutkan. Kalau ada di dalam Quran menyebut Muhammad orang suci, saya terjun dari Monas. Silakan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Taruh dulu, Bang. Baca, Nih, Bang, nih. baca, silakan. Itu larangan Oke, tentang oke. Aisyah jangan keluar. Silakan baca. Nih. Baca. Taruh nih. Dibaca saja, Bang, nggak usah dibalik-balikkan. Baca saja langsung. Dibaca saja. Hmm. Taruh, Bang.
Dari tadi nih orang kebanyakan tar dulu Ya, terus. tar dulu dong, sabar Tar lah, Bang. dulu. Saya juga sabar nungguin. Iya eh, dibaca, silakan. nih. Dari tadi nih. Dibalikan nggak? Nggak usah, baca saja. Kalau disebutkan di situ Muhammad orang suci, pegang omongan saya, terjun saya dari Monas. Silakan. Dan nih, Jadi Panggillah. tadi. Ya, tidur di bawah sana, Nih. Kita kasih naik, ada Kita Buton. Assalamualaikum, selamat malam saudara Kita Buton. Selamat malam, Edis. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda, mari kita berdiskusi dengan baik. Abang Muslim? Alhamdulillah. Ayo, silakan Bang, mari kita diskusi dengan baik. Silakan, sudah menyimak atau mau diulang lagi? Bisa saya langsung tanggapi aja. Oh, silakan. Berbicara tentang menceritakan beberapa hadis bahwa salah satu ciri Nabi di punggungnya itu ada semacam daging yang berwarna kemerah-merahan. Kalau dikatakan sebagai tanda kenabian, sebenarnya tidak ada persoalan karena Nabi Muhammad kan itu kan sebagai Nabi penutup. Yang menjadi persoalan itu, Edis, apakah tanda-tanda ketuhanan itu harus ditelanjangi, harus dibikin mampus di tiang terkutuk? Itu. Mau lari kemana-mana. Ayo jangan. Yang dibahas apakah tanda ketuhanan apa? bagi Kristen harus mati telanjang? Yang dijawab Harus mati terkutuk, apa? Edis? Edis, ayo jawab. Apakah tanda ketuhanan bagi kamu harus Anda ditelanjangi ngerti dulu? tema nggak? Harus bisa Anda ngerti ditampar, tema? harus bisa dibunuh di yang terkutuk? Ayo. Bentar, Anda ngerti tema? Kau jawab, Tahu saya sudah temanya jawab. nggak? Saya tidak menyalahkan ya kau katakan. Oke, Saya tidak berarti betul. salahkan. Berarti betul tanda kenabian. Betul, ada tanda tompel. Betul. Kalau mau betul. dikatakan sebagai tompel, oke lah, no problem. Tapi tidak ada masalah, tidak ada kesalahan di situ. Sebentar. Tidak ada kesalahan. Buat pengakuan dulu. Karena Nabi Sebentar. juga punya mujizat Buat yang pengakuan. seperti Buat pengakuan Yesus dulu. lakukan. Nah, Sebentar, banyak. Buton. Buat Nah, yang jadi pengakuan dulu. persoalan, apakah Saya- tanda ketuhanan sebentar. bagi kamu adalah Oke, harus abis ini kita harus ke bisa situ ya. ditelanjangi. Itu. Oke, abis ini kita kalau ke nggak situ. bisa Abis ini ditelanjangi, kita bisa ke Tuhan ya. Baik, abis ini kita ke situ. ditelanjangi. Sebelum kita ke nggak situ, bisa. buat pengakuan dulu. Saya Muslim, saya mengakui bahwa tanda kenabian berupa tompel. saya Silakan. Muslim. Saya membenarkan beberapa hadis Nabi yang mengatakan kalau salah satu tanda kenabian yang dikatakan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad mempunyai tanda di punggungnya. Apa itu? Kita tidak bisa disebut tompel kalau bahasa mereka ada tanda. Ada tanda. Apa itu? Apa itu? Tanda. Apa itu? Sekarang ayo, sudah akui. Sebentar. Sekarang Apa itu tunjukkan tanda kenabian? apakah tanda ada Apa tanda kenabian itu? Tanda di punggung. Silakan. Tanda di punggung. Apa itu? Apa itu? Tanda di punggung. Apa kamu? Tompel. Oke, terserah kau lah mau sebut tompel. Ya udah, Nah, apa? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa tanda Indonesia. ketuhanan itu Sebentar. harus bisa ditelanjangi? Apa bahasa Harus bisa Indonesianya? ditelanjangi? Silakan. Harus bisa Apa bahasa dibunuh? Indonesianya? Sudah selesai, saya akui. Oh, Sudah selesai, belum kau jawab. Apa bahasa Indonesianya daging kehitam-hitaman Dicoba oleh nabi-nabi lain. berwarna merah sekarang kemerah-merahan saya mau tanya, berbulu? apakah Apa? tanda ketuhanan itu harus bisa Ya ditelanjangi? udah, kalau kau nggak mau jawab itu kau tidur di bawah sana. Ayo. Sejak kapan tanda ketuhanan bisa ditelanjangi? Ada-ada saja kamu. Siapa yang ngomong bahwa tanda ketuhanan itu bisa ditelanjangi? Kamu ini halu loh, halu. Saudara-saudara, tadi sudah ada pengakuan dari Buton. Apa pengakuannya? Bahwa betul itu tanda kenabian itu berupa, daging hitam kemerah-merahan berbulu. Nah, cuman saya suruh bahasa Indonesianya apa? Bingung dia. Coba cari. Hitam, kemerah-merahan, menggumpal sebesar telapak tangan, berbulu. Sebutkan bahasa Indonesianya itu apa?
Kita kasih naik ada Abu Azlan. Oke, Abu Azlan ya. Ini tadi udah naik ini orang ini. Ayo bang, katanya. nih ketemu nih ayatnya Oh, nih. silakan, Saya bacakan nyalakan ya. kamera. Kamera nyala dulu. Silakan. Jangan dimatikan, oke? Kamera nyala dulu. Masa mau ngejelasin? Mau Silakan. ngejelasin tadi dimatikan. Nih. Karena Anda Masa nanti jelasin dulu, ayatnya? nanti dulu. Anda nih terus tapi nggak dibaca. Silakan baca. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba Bahasa ankumur Indonesianya aja, rijsa artinya aja, ahlal baiti wa artinya. yutahhirukum tathhiro. Artinya aja. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Siapa itu Paham Ahlul nggak? Bait? Ahlul bait itu adalah keluarga Nabi. Iya, Jadi keluarganya. Dengerin dulu. Bukan Muhammadnya. Secara logika, Allah itu ingin menyandingkan keluarganya dengan orang suci Nabi Muhammad. Lalu keluarganya Ya juga udah. disucikan, Bang. Ya sudah, kan bukan Muhammad. Ya justru kan itu ke bawah. Keluarganya juga mau disucikan oleh Allah, apalagi Nabi Muhammadnya. Muhammadnya Ya mana? itu kan udah kejawab itu dalam ayat itu. Ditanya Allah itu kan hendak Muhammadnya kok. bermaksud menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan Ahlul kamu Bait itu sebersih-bersihnya. Berarti secara logika Ahlul keluarganya Bait itu saja siapa? mau dibersihkan apalagi nabinya. Nah, itu asumsi liarmu itu. Bukan asumsi liar. Itu logika. Itu mengenai Keluarganya juga fitnahan- mau disucikan Sebentar. apalagi nabinya, Bang. Apalagi Baik. yang menjadi keluarganya. Contoh gini. Abang mau ke jalan-jalan misalkan ke luar negeri sama anak istri. Nggak usah pakai analogi. Gini saja, dengarkan. Yang menjadi pertanyaan Harus terima saya, dulu dong. Kamu tahu nggak itu Keluarganya tentang juga apa? mau dibersihkan, mau disucikan, apalagi nabinya kan. Dibersihkan, Berarti Allah ingin disucikan dari apa? menyandingkan keluarga Nabi itu bersama Nabi supaya suci sama. Iya, dibersihkan, disucikan dari apa? Ya dari dosa, dari akhlak yang tercela, dari perbuatan-perbuatan. Bukan salah. Dibersihkan dari fitnahan-fitnahan karena Aisyah itu dituduh selingkuh. Ya itu salah satunya. Fitnah itu kan tuduhan keji Oke. bahwa. Anda tahu tidak bahwasanya Aisyah dituduh selingkuh? Tahu, saya tahu itu. Nah iya, itu Ya kan? maksudnya. Dengar, tenang. Muhammad kan dia. Ya kan, nah yang namanya Dengerin fitnah tuduhan itu tidak baik, Bang. Ya berarti kan. dengerin dulu. Suatu ketika pernah Aisyah itu berada satu unta dengan seorang laki-laki. Nah, ketika Aisyah berada Dalil satu... mana dalil tunjukkan. Kamu mana tahu itu? Tunjukkan. Katanya kan tadi kita saya harus juga udah mengajar ya. nunjukin. Baik. Oke, Oh, baik. Tunjukkan. Baik ya. Bentar. Baik. Aisyah itu pernah dituduh berzina, saudara-saudara, dan Muhammad ngambek selama seberapa lama? Ya. Baik. Saya akan tunjukkan ya kepadamu ya. Nih. Baik. Kita akan tunjukkan ya. Baik. Mau saya bacakan begini atau saya ini kan balikan layarnya? Atau langsung saya bacakan? Silakan bebas. Oke, saya bacakan ya. Nah nih. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, diriwayatkan ya. Biasanya Rasulullah SAW apabila hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa saja yang di antara mereka keluar undiannya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Rasulullah SAW melakukan undian di antara kami di dalam suatu peperangan yang beliau ikuti. Ternyata namakulah yang keluar, nama Aisyah. Oke? Aku pun berangkat bersama Rasulullah SAW. Kejadian ini sesudah ayat tentang hijab diturunkan. Aku dibawa
di dalam sekedup, maksudnya tanduk di atas punggung unta. Lalu berjalan bersama Rasulullah hingga kembali dari perang tersebut. Nah, ketika telah dekat dengan Madinah, maka pada suatu malam beliau memberi aba-aba berangkat. Saat itu aku keluar dari tandu melewati para tentara untuk menunaikan keperluanku. Maksudnya dia itu BAB, ya. Kemudian saat aku meraba dadaku, ternyata kalungku dari merijan Zifar terputus. Lalu aku kembali untuk mencari kalungku. Sementara rombongan telah berangkat. Mereka pun membawa sekedupku dan memberangkatkannya dan di atas untaku yang tadinya aku tunggangi. Mereka beranggapan bahwa aku berada di dalamnya. Nah, jadi begini, Muhammad dan rombongan tuh pulang. Nah, dikira Aisyah itu ada di dalam tandu, ternyata dia udah keluar dari situ. Ternyata dia keluar dari situ, katanya kalungnya jatuh, begitu. Nah, ketika sedang duduk, kedua mataku merasakan kantuk yang tak tertahankan. Aku pun tertidur. Nah ini nih, Safwan bin Al-Mautal Al-Sulaimi Al-Zakwani tertinggal di belakang bersama tentara. Ia berjalan semalam suntuk sehingga ia sampai ke tempatku. Lalu aku melihat hitam-hitam sosok seseorang, lantas ia menghampiriku. Ia pun mengenaliku ketika melihatku. Sungguh ia pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Aku terbangun mendengar bacaan istrijanya dan seterusnya dan seterusnya. Kututupi wajahku dengan hijab. Demi Allah ia tidak mengajakku berbicara dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya selain ucapan istrija dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kami sampai ke Madinah, ya, kami telah sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan. Sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong. Aku tidak tahu mengenai hal tersebut sama sekali. Itulah yang membuatku penasaran bahwa Rasulullah nih ya, bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah SAW yang biasanya aku lihat. Nah, cemburu nih Muhammad. Cemburu dia karena Aisyah pulang bersama laki-laki lain dalam medan perang. Betul? Betul atau tidak? Iya betul. Dengar dulu, dengar. Tenang. Nah, jadi ini tertulis dalam Sahih Bukhari nomor 2661 atau 2770. Nah, di sini apa di sini? Ternyata Aisyah ya, ketika dibawa perang oleh Muhammad, waktu dia pulang dari peperangan itu, dia tidak ada di tandunya, melainkan dia bersama laki-laki lain. Sedangkan kata Muhammad apa? Sesungguhnya jikalau ada dua orang laki-laki, dua orang laki-laki dan perempuan, yang ketiga siapa? Yang ketiga siapa? Oh, nggak nyambung atuh itu mah, Bang. Peristiwanya juga kan beda, Bang. Oh, beda. Nih, itu namanya hadis berita bohong, Bang, yang kok terjadi usai perang Bani Mustalik. Muhammad sendiri cemburu nggak? Muhammad sendiri mencurigai nggak bahwa istrinya ada berzina dengan laki-laki itu? Ya jelas lah, kan yang namanya curiga. Tapi kan Nabi Muhammad itu nunggu wahyu. Ada riwayatnya lagi, baca dong. Makanya sebentar, tenang. Berarti Safwan Muhammad bin sendiri Mu'attal menemukan Aisyah yang tertidur di tempat peristirahatan, lalu mengantarnya pulang menyusul pasukan. Terus ada Abdullah bin Ubay, dengerin dulu. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, memutarbalikan fakta dan menuduh Aisyah berzina dengan Safwan. Makanya Allah menurunkan surat An-Nur ayat 11 sama 20. Iya, Muhammad percaya nggak? Percaya karena Allah menurunkan. Ya sudah. Menurunkan. Maksudnya percaya bahwa Aisyah itu tidak berzina. Loh. Terus apa sebabnya dia murung sama Aisyah selama sebulan? Ya kan Nabi Muhammad itu kan in huwa illa wahyu yuha, dia itu tidak berkata melainkan tapi kalau di sana ditanya apa sebabnya dia murung kok malah in huwa illa wahyu yuha. Muhammad sendiri dia itu bermuram durja. Astaga. Ini loh ayatnya ini loh ya. Saya bacakan kepada kalian. Dikatakan di sini bagaimana? Nih. Saya bacakan ya.
Aku tidak melihat kekasihku Rasulullah SAW yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Beliau hanya masuk lalu mengucapkan salam dan berkata, bagaimana keadaanmu? Itulah yang membuatku penasaran. Tetapi aku tidak mengetahui ada suatu masalah yang buruk sebelum aku keluar rumah. Gimana Anda itu? Kalau memang Muhammad tahu bahwasanya Aisyah tidak melakukan itu, bagaimana mungkin dia ngambek sebulan? Oke, kita kasih naik ada Muhammad Idris. Silakan. Muhammad Idris. Ya, selamat malam Muhammad Idris. Malam abangku Edi Supriyadi. Ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Edi Supriyadi. Ini lagi dia lagi. Sehat Bang Edis? Oke, sehat Pak. Sehat Pak. Tanda kenabian itu bukan Nobel Bang. Sebentar, tapi... tenang dulu Bang. Tenang dulu. Ini abang, tenang dulu, sabar. Sabar. Abang Muslim? Muslim 100%. Muslim. Oke, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Itu kan ada pertanyaan, Kristen tanda kenabian adalah mujizat. Ya, Islam tanda kenabian bukan Nobel Bang itu. Terus apa? Bukan tompel intinya. Iya, terus apa? Karena menurut riwayat itu tompel. Gimana? Intinya segede burung puyuh tuh, bukan tompel itu. Terus apa namanya? Terus yang kedua, tenang, apa namanya? daging. Iya, kalau daging tumbuh di badan berwarna hitam kemerah-merahan, merah. Iya, bahasa Indonesianya apa itu? Maksudnya bahasa Indonesia daging merah. Bang, masa panjang amat daging kemerah-merahan berbulu sebesar telur puyuh? Bahasa Indonesianya apa? Ini bukan nompel ah. Gimana Iya, terus sih? apa? Bahasa Indonesianya apa tulisannya? Iya. Ya udah tompel ya terus bang Edi saya dah. Iya, memang tompel gimana? Terus bisa memancarkan air. Mujizat Nabi Muhammad memancarkan air. Memancarkan air dari mana? Dari jari-jarinya bang. Ya. Oke, baik. Saya tunjukkan satu ayat dalam Quran ya. Anda ada Quran di situ? Nggak ada. Oke, pantesan Anda nggak tahu. Baik, saya tunjukkan sama Anda. Yang berat ya. Nah. Coba Anda buka Quran surat Nggak ada bang, saya Al-Quran kalau ada saya buka. Iya, sabar. Saya tunjukkan kepada Anda satu ayat Quran yang membuktikan bahwa tidak ada Muhammad itu tidak melakukan mukjizat. Bentar ya. Ya kelamaan, saya keburu ngantuk ini ah. Sabar bang, tenang. Sabar ya bang ya. Itu ada di dalam Quran surat Yunus ayat 20. Saya bacakan ya bang ya. Saya bacakan. Oke, siap. Nih. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya? Aduh, suaranya abang itu berisik sekali bang. Gimana? Anda dengar nggak ini saya ngomong nih? Dengerin, saya dengerin tuh. Yang naik ke sini tuh berisik lah di jalan lah. Oke, coba nih saya bacakan kepada Anda nih. Oke, siap. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, kepada Muhammad, suatu keterangan mujizat dari Tuhannya? Ya. Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Nah itu, mana di sini ada mujizat Muhammad?
mana Anda itu? Mana? Kalau memang ada mujizat, nggak mungkin ayat Quran bilang begini. Iya, itu Coba. kan bicaranya goib. Itu bicaranya goib, Bang. Kalau goib Bang kita mah nggak tahu. Kan ini kan Ya udah tidur dulu Bapak. Makanya teman-teman kalau ngomong sama mereka, ya itu kan yang goib. Aduh, memang berat.